Midnight Live. Aumania mana suaranya? Dan seperti janji kita tadi ya, kita akan menghadirkan aktor muda berbakat. Ini kebetulan kembaran saya nih. Oh, kembaran? Iya. Dibohongin nggak percaya sih. Langsung aja kita panggil kali ya. Siapa? Brian Domini. Kembaranku. Hai. Apa kabar kembaranku? Abangku, gimana abangku? Apa kabar? Brian, selamat datang di Midnight Live. Thank you for having me. Terima kasih udah ngundang loh. Waduh, lihat bahasa Inggrisnya aja, wah. Gimana bahasa Inggrisnya gimana? Are you having me? Kalau dia kan, kita kan kembaran beda sama lain bapak. Oh, betul. Dia keturunan Jerman, saya keturunan Kanada. Apa tuh? Tampung nangka dalam. Oh, Brian Jerman juga. Alah, beda. Udah, jadi saya ngobrol-ngobrol aja langsung ya. Berarti saya pergi mulu nih tiap ada bintang tamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak usah deh. Iya. Saya mau syuting film. Film apa? Pengabdi Mantan. Kita berikan tepuk tangan untuk Brian Domini. Silakan duduk. Wih. Woo. Apa kabar, Terima kasih Brian? banget. Baik, apa kabar? Sehat? Sehat saya. Sehat. Gimana dengan semua yang terjadi? Aman. Aman. Lucu nggak lucu yang penting aman. Sip. Jadi Brian ini sejak kapan sih tinggal di Indonesia? Aku sebenarnya kan tinggalnya pindah-pindah ya. Tapi di Indonesia sejak umur 11 tahun. Jadi setengah hidup aku lah. Tapi awal Indonesia itu di Bali, terus sekarang di Jakarta gitu. Oke. Iya, Ikut udah orang lama tua. lah. Ikut orang tua. Papaku kan chef, jadi dia pindah-pindah terus berhotel-hotel. Penonton tahu nggak chef tuh apa? Hah? Saya beda masakannya beda. Koki. Iya, koki, chef ya. Iya, jadi, nah ini juga menjadi pertanyaan kan, orang tuanya, bapaknya Brian chef, kenapa memilih jadi aktor? Nggak pernah sebenarnya memilih kayak nggak pernah. Oh, pengen dari kecil jadi aktor gitu. Mungkin karena chef kan juga ada seninya ya. Chef itu kan memasak harus membentukkan piring itu menjadi kanvas, terus makanan yang kita taruh dan warna-warna kita taruh itu kan kayak lukisannya. Dan mungkin seninya itu turun dari sana. Dan akhirnya nggak tahu kenapa cemplung awalnya di modeling, biasa anak-anak kecil modeling, terus habis itu ke musik, dan habis musik ke sinetron, terus akhirnya sekarang film. Oke, tepuk tangan Panjang. dulu. Jadi ini Brian bisa dibilang aktor serba bisa ya, bisa nyanyi. Amin. Apa kabar, Wah. sahabatku? Ya kan? Gimana refnya gimana? Aduh, ya best friend forever lah itu dulu ya. Super Seven ya? Iya, itu wow, itu a long way back dulu sih. Oke, tapi kamu ingin lebih dikenal sebagai aktor atau penyanyi sebenarnya? Sekarang aktor sih. Belum ada kepikiran lagi untuk nyanyi. Soalnya udah lama banget aku nggak fokus ke nyanyi lagi dan mengikuti scene nyanyi ini. Jadi sekarang emang fokus ke acting. Pengalaman casting Oke, yang tidak bisa dilupakan. banyak. Aku kan bisa dibilang mulai di zaman-zamannya kan 2011 sosial media pun belum segitu kayak sekarang ya. Jadi ya castingnya nunggu 3 jam, terus disisirin mama, habis pulang sekolah yang masih bawa asem dan lain-lain gitu. Terus juga ada pernah casting sama orang casting yang nge-roll kameranya. Lupa dipencet. Bukan, emang nggak mau dipencet sama dia. Wow. Jadi dia ngeliat, oh ini udah nggak masuk sama kategori kita. Serius? Tapi karena kita pengen ngehargain, kita suruh di acting aja tapi nggak direkam, memori nggak dibuat itu. Pernah jadi hand model juga aku. Hand model. Yes. Tangannya cantik ya? Ada touch up kayak gitu. Enggak. Jadi pas itu ada di mana harus gambar pakai pasir cepat. Ada muka anaknya. Muka anaknya mereka nggak mau aku, tapi gambar pasir kan aku bisa cepet, jadi pakai tangan aku doang gitu. Oke. Ya banyak lah. Ya, banyak lah ya suka dukanya ya. Iya. Tapi harus Brian ada. ini soft spoken ya. Good boy banget gitu. Kayak Mas Reza. Kayak saya good Kayak boy Mas Reza. banget. Good boy pembawaan bad boy kan. Iya. Tapi saya lihat film-filmnya Brian ini memang percintaan kebanyakan ya. Yes, mostly ya. Lebih banyak menunjukkan Brian sebagai good boy. Nah, pernah nggak ditawarin main film bad boy? Aku sebenarnya ada banyak, tapi mungkin nggak tersorot seperti film-film yang Good Boy. Kayak Habis 172 Days, aku ada film Temurun. Itu benar-benar 180 derajat perbedaannya. Iya. Tapi sayangnya kurang menarik banyak penonton gitu. Oke. Kayak habis ini aku juga ada film yang Para Perasuk juga ada, itu beda vibe lagi. Kayak ada, tapi
mungkin yang kesorot tuh yang good boy buat sekarang. Dan I'm happy with it, nggak ada masalah. Oke, nah menarik ini katanya di film 172 Days itu kamu sempat dikira ustadz beneran. Beneran itu, gimana ceritanya? Aku inget banget, aku syuting di masjid At-Thahir yang di Podomoro tuh. Pakai gamis, pakai ini semua full. Tiba-tiba itu ada, biasanya kan baik orang tuh suka ke sana untuk jalan-jalan, lihat masjidnya. Saat tiba-tiba banyak nih anak-anak kecil sama ibu-ibu bapak datang, aku salim, aku ngapain salim aku? Bukan. Dan karena 172 Days ini, aku setiap kali mau sholat di musola, Ustadz, duluan. Bukan Ustadz beneran tajwid. Aku masih banyak salah, jangan aku. Terus suruh jadi imam terus kemana pun suruh jadi imam terus. Kayak kalau bisa makanya kadang-kadang kalau udah dengerin komat, baru aku masuk gitu. Pas awal-awal pas lagi naik ya, kayak di belakang kayak set, oke, aman terus cabut. Gitu. Terus sering banget kayak Ustadz, aku bukan Ustadz. Jadi membekas banget dong lumayan, karakter kamu. Iya lumayan, tapi artinya berhasil lah. Iya. Itu kan. Dan kamu juga disebut sebagai salah satu aktor muda berbakat Indonesia. Amin ya Allah, amin. Usianya masih 24 tahun kalau nggak salah. 24 betul. Beda 2-3 tahun lah sama saya. Iya. Kan ulang tahun kita 11-13 lah ya. Oke. Bisa aja saya. Apa yang membuat, apa yang menurut kamu membawa seorang Brian Dominy ya bisa sampai di titik saat ini? Pastinya luck. Keberuntungan tuh banyak orang yang bilang, yes ada keberuntungan pasti, tapi juga hard work dan support dari keluarga. Keluargaku tuh sangat supportive, papaku, mamaku, adikku, my significant other pacarku. Aku dikelilingi sama orang-orang supportive yang dimana ada beberapa kali aku kayaknya udah deh. Kayaknya capek deh, apalagi jam-jam pandemi itu kayak udah deh, kayak aku give up aja deh. Tapi mereka yang kayak coba lagi deh Bray. Coba, mereka yang dorong, mereka yang selalu support. Dan mereka tuh yang membuat aku akhirnya bisa sampai sini. Kerja keras, nggak pernah puas, keluarga, dan beruntung. Itu. Karena aku Kerja keras. Iya, soalnya pasti banyak orang yang lebih kerja keras daripada aku. Iya. Talenta pasti juga baik banget, lebih bertalenta daripada aku. Tapi ya rezeki orang kan berbeda-beda semua. Dan aku sangat bersyukur dengan rezeki yang aku punya sekarang ini sih. Oke, selama niatnya baik pasti ada jalan. Amin, ya kan? amin. Nah, Niat tapi buruk juga kadang-kadang ada jalannya. wah, iya. Tapi lebih banyak mandeknya ya. Brian, tentunya usia masih sangat muda, tapi sudah banyak filmnya loh ini, luar biasa. Ya. Jadi kalau Brian bisa punya mimpi besar ke depan tuh seperti apa sih untuk diri kamu sendiri? Pastinya jangan cepat puas sama, karena papaku pernah ngomong, di saat kamu ngerasa diri kamu udah someone atau udah puas, di saat itu kamu bakal dilupakan. Karena kamu nggak pengen belajar. Karena yang dibutuhkan setiap masa itu pasti ada hal yang baru kamu pelajarin terus. Jadi mudah-mudahan sih aku nggak pernah bosan untuk belajar. Bisa menginspirasi orang-orang yang di luar sana itu pastinya. Sama bisa menjadi support dan tempat mungkin aktor-aktor baru atau orang-orang yang pengen masuk ke seni peran bisa jadi tempat untuk curhat mungkin. Oke. Ya gitu sih. Bikin mobil curhat mungkin? Wow, mungkin ya. Ya, mungkin. Mungkin aku buat Midnight Live tapi versi curhatnya. Gitu ya. Sekarang kan banyak aktor yang ujung-ujungnya jadi caleg. Kalau Brian ada niat nggak jadi caleg nanti ke depan? Kan siapa tahu tawaran bisa datang dari mana saja. Kalau orang-orang mengenal aku, aku tuh kurang suka scene itu. As me personally di sana, aku selalu ngerasa setiap kali pasti ada ketemu beberapa teman-temanku yang bisa begitu. Tapi aku sendiri personally kayak nggak ada bakat ke sana karena kerja sehari-hari aja dan fokus ke diriku sendiri aja itu butuh banyak energi. Dan di saat caleg atau saat ini kan harus perhatian sama banyak orang lebih seharusnya kan. Seperti aku nggak bisa melakukan itu. Ya, it's bukan hal yang ku cari. Oke. Ya, soalnya nggak ada dari keluargaku nggak ada, dari saudara-saudara jauh juga nggak ada. Jadi emang bukan di keluarga aku untuk masuk ke dunia politik.
Ya. Tapi kalau ditawarin nyanyi lagi mau ya? Itu boleh. 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 Nyanyi aja kan? Iya, boleh. Kan banyak Tapi- caleg juga yang jago nyanyi. Oke, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Masih bersama dengan Brian Domani di sini. Benar bacanya ya, Brian? Betul. Brian Domani. Brian Domani ya. Domani, oke. Domani kayak Indonesia juga, Domani. Domani. Ya. Tapi bahasa Indonesia lancar ya? Alhamdulillah. Iyalah kalau udah tinggal sini sekitar 13 tahun, ya Iya. harusnya sih lancar. Tapi masih ada logat-logat sedikit lah. Iya. Sintayong udah lama tinggal di sini juga nggak lancar-lancar bahasa Indonesia ya. Oke, kembali lagi kita berbincang dengan Brian Domani. Kita bicara soal film terbaru Oke, baik. dari Brian Domani dan Vanessa Priscilla. Betul. Tak ingin usai di sini. Ini film bercerita tentang apa, Brian? Tentang cinta yang tulus. Tentang dua orang dengan background yang mirip, tapi karakternya sangat berbeda. Yang dimana mereka mempertemukan each other, hidup sebagai teman. Sebenarnya ada bumbu cinta, tapi mereka takut untuk menyatakan karena takut mengubah semuanya. Terus terjadilah sesuatu kepada karakterku, Kay. Kay itu singkatan dari Kawidra. Kay, yang akhirnya dia harus membuat keputusan yang sulit. Karena apa yang terjadi ke Kay itu bakal membuat dia pergi untuk selamanya. Aduh. Ya, dimana orang kita sayang ini kita harus Kay dalam kepalanya, gimana pun Cream karakternya Sasa ini, inti kalau ada aku atau aku pun gak ada, Cream ini harus bahagia. Oke. Dan itu perjalanan story-nya yang niat tulus, niat ikhlas, tapi dia memendam egonya sendiri. Dan sini semua juga memendam ego mereka masing-masing. Jadi emang tentang cinta yang tulus, tapi penuh rasa sakit sih jatuhnya. Ya. Ini bagus nih, mau langsung di calling kali ya? Bagus. Kaki kejepit ini. Oh. Oke, pemirsa langsung saja kita lihat. Ini dia trailernya. Tak ingin usai di sini. Saudari Clarissa, apakah Anda menerima pria di hadapan Anda sebagai suami Anda? Dalam suka, duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Kenapa Polaroid sih? Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu. Tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita. Itu tadi teasernya untuk film Tak Ingin Usai di sini. Akan tayang 5 Juni 2025. Kita kasih tepuk tangan. Tapi tadi saya lihat sedikit berbeda ya, Brian sekarang dan yang di teaser tadi. Aku turun hampir 7 kilo buat film itu. 7 kilo? Ya itu alasan akhirnya kenapa dia harus pergi itu karena ada sakit sebenarnya. Oke. Sakit, dan aku ingat banget selama syuting itu orang wardrobe-nya benci sama aku. Karena setiap 2 hari celananya harus diketatin lagi. Soalnya lumayan strict aku. Dan karena karakternya bebannya lumayan banyak, aku juga jadi malas makan. Oke. Kayak berasa jadi satu sama karakter gitu soalnya. Tapi nggak punya mah kan? Enggak ya? Asam lambung? Aku punya mah sebenarnya. Tapi lucu pas syuting itu jadi aman-aman aja. Nggak tahu kenapa. Iya. Ya aku nggak pernah, nggak tahu kenapa. Oke. Iya. Itu namanya ya dedikasi. Wow. Terima kasih loh Pak. Terima kasih Pak. Ya itulah tadi perjumpaan kita. Belum ya? Belum. Penonton kasih semangat dulu dong.
Tapi bagaimana awalnya, apa yang membuat kamu tertarik untuk bermain di film ini? Dari awal dikirim ceritanya, aku baca ini langsung nyentuh. Simple. Story itu simple banget, benar-benar nggak ada yang terlalu baik diumpetin dan lain-lain. Ini straightforward story yang gampang banget dicerna. Tapi karena gampang banget dicerna itu, tulusnya berasa. Nggak trying hard to be something different gitu. Dan ternyata ini emang ada beberapa adaptasi dari film-film sebelumnya, dari Korea, Taiwan. Kalau nggak salah sampai Filipina juga pernah dibuat gitu. Jadi emang akhirnya aku nonton, terus akhirnya oke. Ini kayaknya aku pengen banget main karakter seperti ini. Terus akhirnya ketemu Pak Robert Roni yang sangat open, yang sangat excited gitu. Dan dia juga sendiri ada sedikit kisah pribadi juga yang lumayan relate sama cerita ini. Dan dibilang teman mainnya si Sasa. Yeah. Oke, aku belum pernah main sama Sasa sih. Jadi aku suka ketemu orang-orang baru. Di mana nih pengalaman pertama main film bareng Sasa? Sasa tuh lumayan introvert, tapi aku pun kan introvert, jadi aku mengerti itu. Dan di saat syukur banget, dia introvert tapi tidak tipe orang yang masang tembok tinggi. Dia mengerti kalau untuk kerjaan kita harus saling trust. Oke. Dan di saat kita udah saling trust itu semua yang ngalir. Dari awal kita trust, dibantu sama Mas Rukman Rosadi, dibantu sama Pak Robert Roni juga yang sangat ikut campur sama pembentukan karakter Kay dan Krim ini. Jadi membentuk chemistry antara Kay dan Krim ini tidak susah. Dan semakin jalannya hari, pas syuting dan reading, itu menurutku semakin kuat. Oke. Jadi ketika membangun chemistry tidak ada tantangan? Tidak ada tantangan yang spesifik. Iya. Karena ya itu, ceritanya lumayan straightforward dan gampang banget diikutin. Karena kita lumayan, syutingnya tuh lumayan runut, alhamdulillah ya. Soalnya emang adegan-adegan akhir itu lumayan deep lah. Dan emang hari-hari terakhir itu berasa banget perasaan Kay dan Krim, hingga benar-benar Pak Robert Roni juga emosinya ditumpahkan semuanya. Jadi gampang lah untuk menghidupkan Kay dan Krim ini. Oke, tapi selama syuting ini berapa lama sih proses syutingnya? Proses syuting kalau nggak salah 21 hari kalau nggak salah. Oh, termasuk cepat ya? Termasuk lumayan cepat. Tapi itu aku balik. Emang fokusnya benar-benar ke Kay and Krim kan. Iya. Ada Davina juga, Davina Karamoy. Ada juga Renu Jaya juga. Tapi emang pas hari-hari terakhir tuh benar-benar di apartemennya tadi itu. Fokus ke sana. Pak Robert Roni sampai bangun set untuk rumah itu. Karena emang sepenting itu. Dan hari terakhir emang berdua. Jadi lumayan bisa dipadetin lah. Oke, 21 hari itu ada kendala tersendiri nggak? Enggak sih, yang paling bikin... malah ada satu adegan berat yang dimana harusnya di luar, di jalan raya gitu. Tiba-tiba gerimis tipis, tau gak sih gerimis-gerimis tipis yang berat tipis banget itu yang di kamera kelihatan. Awal kita menungguin, tapi akhirnya pas lihat di filmnya malah menambah tekstur adegan tertentu, adegan itu. Yang dimana emang perasaannya seperti hujan tipis itu. Jadi emosionalnya dapet tuh ya? Malah pas lihat layarnya, kan pas kita udah sempet nonton, pas lihat, jadi bagus ya, kayak gitu. Jadi kayak hadiah dari Tuhan lah itu. Kayak kita kadang ada faktor-faktor seperti itu ya, pasti. Ketika dalam proses syuting. Pasti ada. Ya, tapi the best team ya adalah, karena syuting tuh nggak pernah ada syuting yang nggak ada masalah. Tapi kita harus selalu siap untuk, if that happens, ayo kita cari jalan apa. Dan syukurnya tim ini dan Pak Robert Roni selalu siap dengan solvingnya apa. Pernah nggak selama acting ngerasa, aduh kok acting gue jelek banget nih ya? Oh, sering. Sering kayak gitu? Sering banget. Itu gimana mengatasinya tuh? Karena harus sadar kalau acting pada akhirnya menurut aku, itu bukan tentang bagus dan jelek. Itu lebih pas dan tidak pas, atau cocok atau tidak cocok. Jadi mungkin di adegan itu kayak contoh, ada satu adegan di sini. Aku ngerasa pas syuting, oke, Mas Pak Rob, aku belum dapet nih, aku bisa lebih. Yeah. Aku paksa. Aku kira, aduh udahlah lepas aja adegan ini, ikhlasin aja. Ternyata pas aku lihat assembly satu film ya, syukur aku tidak melebihi apa yang aku udah berikan. Oke. Karena kalau aku lebihin, bakal over. Oke. Jadi emang terkadang kita harus ikhlas aja dalam mainnya. Ikhlas aja ya? Ikhlas aja, tulus aja. Bisa nggak Brian ngajarin saya acting? Bisa dong. Ini buktinya acting. Tadi acting ya? Iya. Begini doang acting nih? Iya, itu acting. Acting sedih gitu ya? Enggak, acting tuh maksudnya kayak abang tiba-tiba ada masalah tapi tetap senyum, itu acting. Oh gitu ya, tahu aja saya banyak masalah. Kita senyum-senyum aja di sini. Bertemu dengan aku kan
berperilaku atau actingnya different. Kalau ketemu kayak bos apa juga kan bentuknya beda lagi. It's called Oke. acting juga. Oke. Iya. Mengasah skill acting gimana? Wah itu beda-beda buat semua orang. Aku makanya sangat bersyukur kemarin buat yang ini. Dan soalnya menurut aku setiap karakter butuh cara approach-nya berbeda-beda. Dan buat yang ini emang lumayan intens karena ada perubahan fisik dan ada perubahan zaman juga, zaman SMA, kuliah dan kerja. Jadi itu butuh di breakdown semuanya kenapa lumayan. Tapi sangat bersyukur karena ada Pak Robert Roni sama Rukman Rosadi sebagai acting coach kita dan Sasa yang sangat suportif juga. Oke, jadi kalau kita lihat kan perjalanan kamu masih panjang ya. Amin, Masih benar-benar. muda. Ya. Nanti ke depan kamu ingin dikenang sebagai apa nih? Wow. Dikenang sebagai apa? Kayak sebagai orang bermanfaat, klise nggak sih? Bermanfaat. Ya sudah Klise cukup nggak sih sih? sebenarnya. Hah? Ya Klise nggak wajar. sih? Ya kayak, Iya. atau setidaknya aku kalau suatu hari nanti aku dikasih anak, di gift anak, kayak sebagai ayah dan orang yang bermanfaat aja sih. Itu sih. Oke. Ya. Oke, yang penting bermanfaat. Ya, itu aja bertahan. sih. Dan sebagai ayah yang baik. Ya, itu sih. penting. Iya, itu harus sih. Untuk mengasuh generasi kita ke depan agar lebih baik kan. Betul, iya. Nah, bicara soal masa depan, Oke. ini kan bonus demografi 2030 lagi sering diperbincangkan nih. Oke, sih. Bentar, minum dulu ya. Oke, saya juga minum deh. Lanjut, makasih semuanya. Belum. Masih 10 second lagi. Jadi, bagaimana generasi muda itu bisa mengambil peran lebih dengan bonus demografi di tahun 2030 ini? Mengambil peran lebih ya. Iya. Menurutku sebenarnya banyak yang pengen mengambil peran lebih. Atau sebenarnya udah ada bakat dan lain-lainnya. Tapi butuh support yang lebih. Ya, if you get what I mean ya. Dari pemerintah maksudnya. Iya. Butuh support yang lebih, butuh trust yang lebih dari yang bersama kita. Soalnya menurut aku talentanya semua ada. Tapi kalau nggak disupport, kalau nggak dikasih jalan, nggak bakal kelihatan talenta itu. Ya. Jadi sebenarnya mengambil perannya banyak yang udah bisa mengambil peran itu. Ya. Tapi ya tinggal, oke, sini aku bantu. Karena banyak negara lain yang disupport, apalagi dalam perfilman, let's say. Ya. Film kita baik banget, director baru yang hebat-hebat, aktor baru yang hebat-hebat, penulis skenario yang hebat-hebat. Tapi sayang, mereka terkadang bingung, oke, aku punya cerita yang bagus nih. Ya. Tapi gimana nih aku mau produksi? Karena buat film tuh nggak murah gitu. Betul. Nggak gampang. Betul. Jadi emang butuh support yang dari Bapak Dari ganteng. pemerintah. Ya. Itu. Untuk ya, maksudnya kayak salah satunya ya. Ya. Pemerintah bisa juga dari banyak hal lah intinya. Oke. Yang bisa nge-support karya-karya dan mimpi generasi-generasi muda ini. Oke, yang penting kita doakan Brian sukses selalu. Amin. Abang juga sukses Di selalu. karir-karir selanjutnya, di film-film selanjutnya. Amin. Jangan lupa saksikan Tak Ingin Usai di sini 5 Juni 2025. Oke, baik. Langsung saja kita tutup acara Midnight Live hari ini. Brian Domany sekali lagi terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Masih banyak ya. Sehat selalu dan kita jumpa lagi hari Kamis. Sampai jumpa di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.